Baik Bu, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, Ibu mengalami anemia. Anemia itu merupakan suatu keadaan di mana penurunan hemoglobin di bawah nilai normal. Hemoglobin itu adalah kayak semacam tekanan darah merahnya itu menurun, jadi tidak normal. Jadinya anemia itu bisa disebut juga kurang darah. Nah, macam-macam anemia itu banyak. Ada yang anemia karena kekurangan zat besi, anemia karena pendarahan, anemia karena radang, dan penyebabnya juga yaitu karena kerusakan sumsum tulang. Ciri-ciri dari anemia tersebut itu salah satunya ibu lemas, kemudian bibir ibu pucat, mata ibu di bawah pucat gitu ya. Oh, jadi Bu Bidan, apakah anemia tersebut sangat berbahaya? Karena saya itu sangat khawatir pada istri saya, begitu Bu Bidan. Kalau dilihat dari hasil HB, ibu ini mengalami anemia ringan. Sebaiknya ibu hamil itu jangan sampai terkena anemia karena penyebabnya bisa abortus atau keguguran. Tidak hanya dalam kehamilan, anemia tersebut bisa menyebabkan kelahiran prematur, Pak. Kemudian pendarahan setelah melahirkan, nanti ibunya shock gitu. Oh baik Bu Bidan, jadi apa yang saya lakukan untuk menjaga kehamilan saya tetap aman dan juga persalinan saya tetap normal Bu Bidan? Iya Bu, jadi ibu harus mengkonsumsi tablet FE atau tablet tambah darah setiap hari. Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau, yang salah satunya itu bayam ya. Ibu mohon maaf, sebelumnya ibu sudah mengetahui usia kehamilan ibu atau belum? Belum Ibu Bidan. Baik kalau begitu, kita cari tahu aja ya. Iya Bu Bidan. Kalau boleh tahu, kemarin haid terakhir ibu kapan ya? Saya terakhir haid itu tanggal 22 Bu Bidan. Kalau untuk bulannya itu bulan September. Oh, 22 September. Ibu mohon maaf, apakah itu hari pertama haid atau terakhir ibu haid? Kebetulan itu hari pertama haid Ibu. Oh iya baik ibu. Jadi pertama haid terakhir ibu itu tanggal 22 September 2020 ibu ya. Sebentar ya Pak Bu, saya mau menghitung usia kehamilan dulu. Ya silakan Bu Bidan. Pak, Bu, alhamdulillah ya, sekarang usia kehamilan ibu itu sudah memasuki 16 minggu 1 hari atau bisa disebut juga 4 bulan lebih 1 hari. Iya Ibu, nanti jika kehamilan Ibu sudah memasuki 28 minggu atau 7 bulan, Ibu harus sering periksa HB ya Ibu. Iya Bu Bidan. Oke. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi ya Ibu. Dari hasil HB yang sudah dilakukan, nilai HB Ibu itu 10. Itu termasuk anemia ringan. Nanti Ibu saya berikan tablet tambah darah yang dikonsumsi 2 kali sehari dan itu harus habis ya. Tetapi jika HB Ibu itu menurun, Ibu perlu dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Iya Bu Bidan, mudah-mudahan saja HB saya naik agar nanti persalinan saya bisa normal ya. Amin Bu, mudah-mudahan ya. Ibu dari sekarang harus mempunyai persiapan untuk nanti persalinan akan ditolong oleh siapa. Dan saya menyarankan kepada ibu, karena ibu mengalami anemia, untuk persalinannya sebaiknya ditangani oleh tenaga medis yang sudah ahli ya Bu, untuk mengurangi resiko pada ibu dan janin. Iya Bu Bidan, kebetulan saya dan suami saya juga sudah mengambil keputusan jika nanti bersalin, saya akan bersalin di rumah sakit dan ditolong oleh dokter. Baik Bu, jika ibu bapak sudah memutuskan oleh siapa nanti persalinannya ditolong, nah ibu bapak sudah ada keputusan untuk persalinannya di mana? Nah untuk itu Bu Bidan, apakah Ibu Bidan ada saran untuk nanti istri saya persalinannya harus di rumah sakit mana ya Bu? Nah, untuk tempat persalinan yang aman, lebih baik untuk ibu itu disarankan di rumah sakit yang fasilitasnya itu sudah lengkap ya. Apakah ibu dan bapak sudah ada bayangan rumah sakit mana yang akan dikunjungi gitu?
Oh, seperti ini saya akan bersalin di Rumah Sakit Hermina, Bu, karena saya sudah tahu bahwa di rumah sakit itu dengan fasilitas lengkap dan tenaga medis yang sudah terlatih. Oke, baik Bu. Bagaimana? Apakah Bapak setuju dengan keputusan Ibu tadi? Ya, saya setuju dengan istri saya, Bu Bidan. Iya, baik Pak. Ibu, mudah-mudahan proses persalinan Ibu itu nantinya lancar ya, tidak ada hambatan apapun. Namun, antisipasi juga karena proses persalinan itu membuat kadar darah Ibu itu menurun, jadi Ibu perlu pendonor gitu. Kira-kira siapa yang akan mendonor darah Ibu? Kebetulan itu sudah diambil keputusan ya Bu Bidan, sudah dibicarakan sepertinya yang akan mendonorkan itu kakak saya Bu Bidan. Baik Pak, Bu, mohon maaf ya sebelumnya untuk pendonor darah itu diperlukan 2 orang. Supaya apa? Nantinya jika ada salah satunya memiliki kepentingan yang lain, bisa digantikan oleh yang satunya lagi. Oh, untuk pendonor darah saya dan suami sudah memutuskan Bu Bidan. Untuk pendonor darah akan sama kakak saya dan juga ayah saya karena kami mempunyai golongan darah yang sama. Baik Ibu, untuk pendonor darah sudah ada ya. Kemudian menuju ke rumah sakit, apakah jaraknya jauh dari rumah? Kemudian Ibu untuk transportasinya kira-kira menggunakan apa ya? Nah, untuk itu Bu Bidan, jarak rumah saya ke rumah sakit itu sangat jauh, lumayan gitu ya Bu Bidan. Dan untuk transportasinya itu menggunakan mobil pribadi seperti itu. Oh iya baik Pak, Bu. Jika sudah pasti untuk transportasinya, untuk keuangannya apakah Bapak dan Ibu sudah mempersiapkannya gitu? Ya, kalau itu alhamdulillah Bu, saya sudah menabung untuk mempersiapkan nanti persalinan istri saya. Alhamdulillah ya. Mungkin tidak ada kendala dalam transportasi dan keuangannya Bapak, Ibu. Iya, Bu Bidan. Bu Bidan, tadi kan saya sama saya sudah memutuskan untuk bersalin di dokter, namun jarak rumah saya ke dokter itu jauh. Nah, untuk konsultasi apakah boleh saya tetap konsultasi kepada Bu Bidan? Boleh sekali Bu. Untuk kehamilan Ibu sekarang, Ibu boleh datang ke tempat praktek saya. Gitu. Baik Bu Bidan, terima kasih ya. Iya, terima kasih juga ya Bu Bidan. Iya, sama-sama ya Bapak, Ibu. Mudah-mudahan ibunya dan janinnya sehat ya. Amin, Bu Bidan.